Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini berjumpa kembali dalam satu majelis untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya berkaitan dengan akidah kita, khususnya keimanan kepada kehidupan akhirat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang huru-hara hari kiamat, detik-detik menjelang kehancuran alam semesta, di mana Allah Jalla wa'ala memerintahkan malaikat Israfil yang disebut dengan sahibul qarn, pemilik tanduk, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Beliau sudah bersiap untuk melaksanakan tugasnya, mempersiapkan al-qarn, yakni tanduk yunfakhu fi, tanduk yang ditiup, yang disebut dengan as-sur. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ketika as-sur ditiup. As-sur ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni qarnun yunfakhu fi, tanduk yang ditiup. Malaikat Israfil sudah siap, tanduk itu sudah di mulutnya. Beliau menajamkan telinganya untuk mendengarkan perintah Allah, siap untuk melaksanakan tugasnya. Ketika itu terjadi, maka kehidupan dunia ini sudah terjadi huru-hara. Tentu setelah 10 tanda dari 10 tanda kiamat itu tuntas, mulai dari dukhan, munculnya kabut atau asap, Dajjal, keluarnya Dajjal, nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa, khuruju Ya'jud Ma'jud, keluarnya bangsa Ya'jud Ma'jud. Tanda kelima, tatlu'us syamsu mim maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Muncul keenam, yaitu khuruju dabbah, keluarnya binatang melata. Setelah itu terjadi pembenaman, itu tanda yang ke-7, ke-8, ke-9, semua adalah khasfun, pembenaman. Khasfun fil masyriq, di negeri timur, khasfun fil maghrib, pembenaman di negeri barat, khasfun fi jaziratil Arab, pembenaman di negeri jazirah Arab. Baru kemudian terakhir khurujun nar, munculnya api yang menyala, mim bi'ri fi Aden, dari sebuah sumur yang ada di Aden, di daerah Yaman, yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Maka tidak lama
Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Maka terjadilah huru-hara hari kiamat. Kemarin sudah diterangkan, yaitu pada tiupan yang pertama, tiupan kekagetan, sehingga digambarkan dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 1 dan 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Wahai manusia, ittaqullah, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Rabbmu. Inna zalzalatas sa'ati, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat dahsyat. Maka kiamat itu diawali dengan tiupan sangkakala pertama. Itu terjadi kegoncangan, terjadi al-zalzalah, bahkan ada surat khusus untuk itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, surah al-zalzalah. Apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha, dan manusia berkata, malaha, ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi mengabarkan beritanya. Seluruh kantor berita sudah habis, nggak ada yang meliput. Yang mengabarkan siapa? Bumi itu sendiri mengabarkan beritanya. Itu contoh di antara dahsyatnya hari kiamat. Pada ayat kedua dalam surah Al-Hajj digambarkan bagaimana mereka. Yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Apa katanya? Ingatlah, pada hari yang kamu melihat kegoncangan itu, layaknya semua wanita yang mengusik anaknya dari anak yang disusuinya, dan berjuang adalah wanita yang hamil, dan kamu melihat manusia dalam keadaan malu, padahal sebenarnya anak tidak malu, tetapi azab Allah itu sangat keras. Yauma tarawna, pada hari ketika kalian melihat, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, wanita yang menyusui lalai dari anak yang disusuinya. Bayi diuncalno, seakan sudah lepas, hilang kasih sayang atau rasa kasih dari seorang ibu kepada anak. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, wanita-wanita yang sedang hamil saat itu spontan terjadi keguguran, bayinya keluar semua. Dalam riwayat bahwa bayi itu pun keluar dalam kondisi rambutnya beruban. Wa taron nasa sukara, dan saat itu kalian melihat manusia itu seperti mabuk. Gimana Pak orang mabuk itu Pak? Kayak gak tahu ae. Mangane mau gak wani jawab ya. Wa ma hum bisukara, padahal mereka itu tidak mabuk. Walakin, akan tetapi, adzaballahi syadid, jadi azab Allah yang sangat keras itu terjadi pada saat itu. Nah, kemarin diterangkan Bapak Ibu, kaum muslimin sudah tidak ada ketika terjadi ini.
mereka sudah wafat. Lumayan nggak mendapatkan huru hara hari kiamat seperti ini, karena Allah mengirim angin apa? Angin dingin yang melewati ketiak-ketiak orang-orang mukmin. Tidaklah mereka beriman walau seberat dzarrah, mereka semua mati. Setelah meninggal, Al-Quran sudah lenyap. Itu terjadi ketika sudah tidak ada lagi kaum muslimin. Ka'bah sudah tidak diputari atau ditawafi. Ka'bah sudah tidak dijadikan sebagai kiblat. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi orang sholat. Puncaknya hal itu terjadi yaitu ketika manusia itu sudah tidak mengenal, yakni kata-kata Allah, Allah. Itu sudah tidak mengenal Allah lagi. Kalau sudah tidak ada yang mengenal Allah, Allah, maka sudah alamat terjadilah kehancuran secara total. Maka tidak berselang lama peniupan sangkakala kedua. Diterangkan secara rinci berapa jarak antara peniupan pertama dengan peniupan kedua, dan itu tidak penting bagi kita selama tidak ada dalil yang sahih tentang hal itu. Maka peniupan sangkakala kedua tentu tidak berselang lama, entah berapa lamanya, wallahu a'lam. Yang jelas kalau tiupan pertama itu sudah terjadi, wong wis gopo kabeh, sudah gak mikir macam-macam sudah. Jangankan seperti itu, kiamat lokal aja terjadi gempa misalnya di satu negeri, negeri yang lain juga ikut apa? Ikut repot. Apalagi terjadi secara global. Itu terjadi di seluruh belahan bumi. Kegoncangan itu dirasakan oleh seluruh umat manusia, bahkan jin demikian pula merasakan yang sama. Baru kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Diterangkan di dalam surah Az-Zumar 39 pada ayat yang ke-60 ya, 67 ya. Surah Az-Zumar 39 itu ayat yang ke-67. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'a." وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman pada hari kiamat, dan kami digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Wal ardu jami'a, padahal bumi seluruhnya ada dalam genggaman tangannya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, jadi bumi berada di genggaman Allah. Demikian pula langit. Was samawati matwiyatum biyamini, langit digulung dengan tangan kanannya, berarti ada tangan kanan. Sementara dua tangan Allah itu adalah kanan.
berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, yaitu 3688. Digulung langit itu dengan tangan kanannya. Baca Tirmidzi 3368. Silakan. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ketika Allah telah menghinakan Nabi Adam dan telah menghembuskan ruhnya kepadanya, ada bersih kemudian mengucapkan, segala puji hanyalah milik Allah. Ya. Setelah Adam dicipta, kemudian ditiupkan ruh, Adam bangkit. Pertama kali yang terjadi pada Adam bersin. Kemudian atas izin Allah dia mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian ada kemudian puji Allah dengan izinnya. Maka ada kemudian berfirman kepadanya, semoga Allah mengampuni wahai Adam. Iya. Kemudian Allah menjawab ucapan hamdalah Adam, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Padahal yang ngomong begitu siapa? Allah. Ini tidak lain memberikan pengajaran kepada kita. Redaksi kalimatnya sama. Bukan karena Allah yang mengucapkan, kemudian Allah mengatakan a'arhamuka, aku merahmatimu. Enggak. Tapi ucapan yang diucapkan Allah sama dengan yang diajarkan kepada kita. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Padahal yang mengucapkan itu siapa? Allah. Makanya nih ono wong wahing mengucapkan alhamdulillah, sampean wajib jawab yarhamukallah. Nek wedok yarhamukillah. Kemudian apa kata Allah kepada Adam? Pergilah menuju para malaikat, yaitu menuju sekelompok malaikat yang di antara mereka ada yang sedang duduk-duduk. Katakan kalian, semoga keselamatan bagimu. Iya. Diajarkan oleh Allah Adam ucapan salam. Pergilah kau kepada malaikat, ada yang berdiri, ada yang duduk. Ucapkan salam kepadanya, assalamualaikum. Maka mereka pun menjawab apa? Mereka kemudian menjawab, bagimu juga keselamatan dan rahmat Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Karena saat itu cuma Adam saja yang ada. Malaikat itu mengatakan waalaikumsalam ditambah warahmatullah. Begitu etika mengucapkan salam. Assalamualaikum itu 10. Kalau kau jawab lebih utama waalaikumsalam warahmatullah, lengkap warahmatullah, jangan dipotong. Waalaikumsalam warahmah. Rahmah sapa? Yang lengkap warahmatullah. Itu sudah cukup bagus. Pengen lebih lengkap lagi, assalamualaikum warahmatullah tambah wabarakatuh, 30 totalnya. Begitu adabus salam, adab mengucapkan salam. Dan ini diajarkan pertama kali kepada Adam ketika mengucapkan salam kepada malaikat setelah dia ditiupkan ruh. Kemudian Adam kemudian kembali kepada Allah. Kemudian berfirman, sesungguhnya ini adalah ucapan penghormatanmu dan ucapan penghormatan di antara inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu ibnika. Inilah ucapan salammu dan ucapan salam anak keturunanmu. Wes aja dirubah. Cukup assalamualaikum warahmatullah
wabarakatuh. Titik. Wis gak usah ditambahi macam-macam. Sing salam sejahtera. Apa meneh? Namo. Hum. Ini salam anak cucu Adam. Semuanya, siapapun boleh mengucapkan salam ini. Karena hakikatnya ini anak cucu Adam. Sudah cukup, antum nggak usah ikut-ikutan. Antum sudah punya prinsip sendiri. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berlaku universal. Nggak usah ditambahi. Ini. Kemudian sesungguhnya Allah lalu berfirman kepada Adam, sementara kedua tangan Allah. Ya, Allah berfirman kepada Adam, sementara kedua tangan Allah terkepal. Kemudian apa? Kata Allah kepada Adam, pilihlah oleh manakah di antara keduanya yang engkau kehendaki. iya, takhayyar ma syi'ta. Pilihlah mana di antara keduanya. Kedua tangan Allah terkepal. Padahal apa katanya? Adam menjawab, aku memilih tangan kanan Robku. Padahal sedang kedua tangan Robku adalah tangan kanan yang diberikan. wakilta yadahu yaminun mubarakun. Sedangkan kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan dan diberkati. Nganyantum kan mengucapkan kalimat itu. Biyadihil khair, di tangannya adalah kebaikan. Kapan itu kita ucapkan? Di tangan Allah itu semua kebaikan. Karena kedua tangan Allah itu kanan. Siapa yang tahu kapan kita mengucapkan biyadihil khair? Di kedua tangan Allah itu berisi kebaikan. Ketika masuk pasar 100 Pak, kasih hadiah Pak. Hadiahnya apa? Buku Pak. Mau. Kalau sate ayamnya nanti kemeru sate ayam. Ya, buku nanti dikasih. Ya. Jadi ketika masuk pasar, jangan lupa itu masuk mall, masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Melebu jeleng aman, antum dijaga dari syaitan, minal jinnati wan nas. Soalnya nang kono ana setan menungso ayu-ayu wangi, iya enggak? Sering enggak kepeduk sing ngono? Ditawari bahkan ya. Nah itu, jika kena pengaruh ngono-ngono itu. Di tangan Allah kebaikan, kedua tangan Allah itu kanan. Yaminun mubarakun, yang diberkati. Baik. Allah kemudian membuka tangannya. Lanjut. Allah kemudian membuka tangan kanannya. Ternyata di sana turunan Adam dan keturunan. Dan kemudian berkata, ya Allah, siapakah mereka? Allah menjawab, mereka adalah keturunan. Ternyata semua manusia telah ditentukan usianya di hadapan Adam. Iya, Adam ditunjukkan seluruh usia keturunannya, semuanya. Jadi Adam tahu berapa usia mereka. Karena Adam itu luar biasa, dikasih ilmu yang tidak dikasih kepada yang lain. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan seluruh nama-nama benda. Seluruh benda di alam ini sudah diajarkan semua kepada Adam. Cuman informasi itu terputus karena kita tidak punya akses kepada Adam. Beda dengan iblis, sampai saat ini hidup. Makanya pengikutnya bisa akses data. Makanya dia punya big data. Bagaimana cara menggoda anak keturunan Adam kecil bagi mereka. Kenapa? Semua filenya lengkap. Sementara kita akses, jangankan akses kepada Nabi Adam, kepada Nabi kita Muhammad saja banyak informasi yang sudah terputus. Kecuali yang Allah kehendaki sampai hari ini terpelihara
yaitu dari sunnah-sunnah Rasulnya, kecuali Al-Quran. Tapi kan tidak seluruhnya Al-Quran merinci semua data-data yang ada dalam lini masa, track record perjalanan hidup manusia. Terputus. Baik, kita lanjutkan. Allah tabaraka wa ta'ala menggulung langit bagai menggulung kertas di dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-104. Allah berfirman, yauma natwis samaa ka tayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Al-Anbiya 21 ayat 104. Apa kata Allah? Yaitu pada hari kami gulung langit sebagaimana aku gulung lembaran-lembaran. Iya, langit digulung oleh Allah bagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Padahal langit itu berlapis-lapis, digulung oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan memulai. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami yang akan melaksanakan. Iya, wa'dan 'alaina, itulah janji yang pasti akan ditepati. Berarti pasti akan terjadi. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Kalau sudah langit digulung, bumi digenggam, berarti ini kehancuran total. Maksudnya total apa? Langit dan bumi. Ingat, di atas langit masih ada makhluk yang lain. Ada bumi berlapis 7, langit berlapis 7, di atasnya Sidratul Muntaha, di atasnya surga, di atasnya Arasy. Sudah tidak ada lagi setelah itu. Itu batas paling atas makhluk. Batas di antara keduanya, antara penduduk langit dan penduduk bumi, yaitu Sidratul Muntaha. Karena ruh-ruh para nabi itu berada di langit. Sebagian disebutkan di antaranya yaitu Adam di langit pertama, Nabi Yahya bin Zakaria di langit kedua, ruhnya, jasadnya di bumi. Kemudian langit ketiga Nabi Yusuf, langit ketiga Nabi Idris, langit keempat Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu diterangkan dalam hadis yang panjang ketika Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan ruh para nabi di setiap langit. Hanya beberapa yang disebutkan. Bukan berarti nabi yang lain tidak di sana, tapi nabi-nabi yang dikenal disebutkan di situ. Itu pun tidak semua. Sementara jumlah nabi, berapa jumlah para nabi? 124.000 nabi. Nabi 124.000, itu jumlah para nabi menurut riwayat Ibnu Hibban. 25 itu yang baru, yang hanya wajib diketahui, yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ditempatkan ruh-ruh para nabi. Ada yang di langit, ada yang di Sidratul Muntaha, bahkan ada yang di surga, yaitu ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Sementara jasadnya di mana? Jasadnya di bumi. Jasad mereka utuh. Sebagaimana riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi, sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi antakulal jasadal anbiya, memakan jasad para nabi. Jadi seluruh para nabi yang ada di bumi jasadnya masih utuh. Ruhnya berada di alamul barzah. Itulah dimensi waktu. Adapun dimensi ruangnya bisa di langit, Sidratul Muntaha, atau bisa di surga. Baik. Kemudian Allah menggenggam bumi
langit dan bumi, seluruh makhluk, dan kemudian menggoncangkannya, sebagaimana riwayat Muslim di nomor 2385 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi. Yahudi ini bukan mencari ilmu kalau datang kepada Rasulullah. Biasanya apa? Ngetes, cocok nggak ilmu ini. Kalau cocok berarti sumbernya sama. Ya memang sumbernya sama dari Allah. Banyak itu riwayat-riwayat kalau orang-orang Yahudi datang itu bukan bertanya tentang ilmu, tapi nyocokin ilmu. Ya ngetes kalau bahasa kita. Apa katanya? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang pendeta datang kepada Nabi, lalu dia berkata, apa kata orang tersebut? ya Muhammad, kelak di hari kiamat Allah Ta'ala memegang langit, bumi, bukit, dan gunung, pohon-pohon, air, binatang-binatang, dan seluruh makhluk dengan anak jarinya. Kemudian Allah mengguncang seluruh dalam saya berkata, akulah saja. Iya. Yumsikus samawati yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, langit digenggam oleh Allah ala isba'in, pada satu jari. Wal ard ala isba', bumi digenggam dengan jari yang lain. Wal jibal wasyajar wal ma', gunung-gunung, demikian pula pohon-pohon, air, dan semua makhluk ala isba', pada satu jari yang lain. Wasairil khalqi ala isba', kemudian makhluk-makhluk yang lain digenggam dengan jarinya yang lain. Thumma yahizzuhunna, kemudian digoncangkan jari-jarinya. Ini sambil dipraktekkan sama pendeta Yahudi itu, digoncangkan jari-jarinya. Fayaqul, dan dia mengatakan sebagaimana dalam hadis itu Allah berfirman, Anal Malik, aku adalah raja. Kemudian Rasulullah tertawa dengan pendeta itu. Iya, Rasulullah kemudian tertawa mendengar perkataan pendeta itu. Berarti apa? Rasul membantah atau tidak? Menyalahkan atau tidak? Sama berarti. Karena memang sumbernya sama. Taurat dari Allah, Injil dari Allah, demikian pula Al-Quran dari Allah. Sementara Al-Quran musaddiqan lima baina yadai, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sumbernya sama dari Allah. Maka dari yang disebutkan oleh pendeta itu, karena sumbernya sama, maka Rasul pun tidak membantahnya. Bahkan Rasul tertawa. Dan kemudian Rasul membaca firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Wal ardu jami'an qaddatuhu yaumal qiyamah, dan bumi semuanya digenggam dalam genggaman tangannya. Was samawat matwiyatum biyamini, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang telah mereka persekutukan. Disindir ini Yahudi, karena orang Yahudi itu telah menyekutukan Allah di kalangan mereka, menjadikan siapa? Uzair sebagai anak Allah. Orang Nasrani menjadikan siapa? Isa sebagai anak Allah. Mereka telah menyekutukan Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Kemudian dalam riwayat yang lain nomor 2387 Sahih Muslim, tadi 2385, sekarang 87. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? telah hari kiamat
Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit. Kemudian dipegangnya dengan tangan yang seraya berkata, kemudian dipegang dengan tangan kanannya seraya berkata, Akulah Maharaja, Anal Malik, akulah Maharaja dan Maha Kuasa. Kemudian kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Ainal mujabbarun, mana dulu orang yang sewenang-wenang di dunia? Mana itu? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong dulu ketika di dunia? Ketika itu sudah nggak ada lagi, Pak. Sudah dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Fir'aun, Namrud, Qarun, Haman, zaman biyen. Saiki sapa sebutno? Ainal mujabbarun, mana orang-orang yang sewenang-wenang itu? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong dulu di dunia itu? Anal Malik, aku adalah raja. Kemudian digulungnya bukit dengan tangan yang seraya berkata, cuman ini salah ya, bukan dengan tangan kiri tapi dengan tangan kanan. Walaupun di situ ada kesalahan redaksi. Bishimali itu adalah tangan kiri, tapi yang betul dengan tangan apa? Kanan. Karena Allah tidak punya tangan kiri. Kiri itu bukan penunjukan sisi kanan, sisi kiri, bukan. Kiri dan kanan itu kaitannya dengan fungsi. Artinya apa? Seluruh tangan Allah itu tempatnya kebaikan. Beda dengan tangan kita, ada kanan, ada kiri. Kanan kebaikan, kiri untuk mana? Keburukan. Untuk apa? Perkara-perkara ke belakang. Buruk nggak itu? Buruk. Alcawi, walce, cebok, kena nggak? Kena nggak? Tak kena. Itu berarti keburukan. Tangan kiri. Kalau Allah nggak punya tangan kiri, berkaitan dengan fungsi, bukan sisi kanan, sisi kiri. Tapi ingat kaidah yang kemarin kita bahas ya, bagaimana memahami sifat Allah. Ada 4 kaidah. Laisa lahu ta'til, tidak boleh ditiadakan. Wala ta'wil, dipalingkan maknanya. Wala tamsil, menyerupakan dengan makhluknya. Wala takyif, tidak boleh bertanya tentang hakikatnya. Seperti apa? Berapa besarnya? Bentuknya kayak apa? Tidak boleh bertanya tentang itu. Itu kaidah yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami sifat-sifat Allah, supaya tidak masuk kepada apa? Kelompok-kelompok sesat, Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Sufiyah dan yang lainnya. Baik. Kemudian apa katanya? Allah saya berkata, akulah Maharaja. Anal Malik, akulah Maharaja. Kemudian kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Kemana orang-orang yang sombong? Ainal mujabbarun, mana orang yang sewenang-wenang dulu di dunia? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong dulu ketika hidup di dunia? Mereka sudah mati. Makanya dalam surah yaitu Az-Zumar, pada ayat berikutnya, surah yang ke-39, ayat yang ke-68, Allah Jalla Jalaluh berfirman pada ayat yang ke-68, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Apa kata Allah? Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikatakan Allah. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala asur, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi.
illa man Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ingat tadi disebutkan dalam ayat ini langit, bumi. Ya, mati semua yang ada di langit dan bumi. Berarti yang di bumi mati, yang di langit mati. Di atas langit ada enggak? Apa itu? Surga. Maka surga dan neraka tidak termasuk yang dihancurkan oleh Allah pada tiupan yang kedua, tiupan sangkakala kedua. Sehingga penghuni-penghuni surga yang ada dan juga yang di neraka tidak dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Baik, siapa mereka? Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan tentang apa makna kalimat illa man Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi ada makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Yang di langit mati, yang di bumi mati, kecuali yang dikehendaki. Yang pertama, yang dikehendaki tidak mati menurut riwayat Muqattil bin Hayyan yang dikutip, dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, yaitu 4 atau malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan kemudian Malakul Maut. Ini yang tidak mati. Artinya pada saat semua mati, 4 ini tidak, yang di langit dan di bumi. Tetapi nanti akhirnya juga mati. Terakhir yang mati dari kalangan 4 malaikat ini adalah malaikat maut. Dia mencabut ruhnya sendiri. Sebagian mengatakan dicabut oleh Allah ruhnya setelah mencabut malaikat yang lain. Foto-foto malaikat tapi lain tugasnya. Jibril juga demikian, dicabut ruhnya. Ini malakul maut. Dan nanti ketika sesi peniupan ketiga yang dibangkitkan di kalangan malaikat itu adalah siapa? Malaikat Israfil yang meniup sangkakala ketiga, yaitu tiupan kebangkitan. Itu nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini yang tidak meninggal, yang tidak mati, tapi akhirnya pun mati. Kemudian menurut yang lain, yaitu malaikat pemikul arasy. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Yang tidak mati yaitu malaikat yang memikul arsy. Karena memang di luar langit dan bumi, langit, di atasnya surga, di atas surga arsy, dan arsy itu dipikul. Dalam surah Al-Mu'min 40 disebutkan malaikat pemikul arsy. Surah Ghafir surah 40 atau surah Al-Mu'min pada ayat ke-7, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wasi'ta kulla syai'in wa rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Apa katanya? Jadi ada malaikat hamalatul arsy, malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy. Berapa jumlah malaikat pemikul arsy? 10.000, 70.000. Yang lain berapa yang memikul arsy? Makhluk yang paling gede itu adalah arsy. Dia dipikul oleh 8 malaikat. 8 malaikat. Kalau yang memikul 8 lebih gede mana? Antara yang memikul dengan yang dipikul.
lebih gede yang dipikul. Sementara satu malaikat saja itu jarak antara ujung daun telinganya dengan pundaknya itu adalah sejauh langit dan bumi. Dalam riwayat perjalanan berapa? 700 tahun antara telinga sampai pundaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Tuh jumlahnya 8, memikul arsy. Karena dia sudah lepas dari langit, lepas dari bumi, sudah ke atas. Surga tidak dihancurkan, arsy tidak dihancurkan. Malaikat pemikul arsy. Buka surat Al-Haqqah, surah yang ke-69, yaitu pada ayat yang ke-17. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam ayat tersebut, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Apa katanya? Dan malaikat-malaikat berada di penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat berdiri di atas para malaikat. Iya. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan pada hari itu 8 orang malaikat yang menjunjung arsy Rabbmu di atas mereka. Berapa jumlahnya? Halo? 8. Wis ojo takok gede nih. Itulah malaikat yang menjunjung arsy. Nanti di dalam riwayat Tirmidzi di nomor 3727 tentang malaikat yang memikul arsy, disitulah akan tampak bahwa besarnya malaikat itu sangat luar biasa. Di mana jarak antara ujung daun telinganya dengan pundaknya yaitu sejauh perjalanan yaitu 700 tahun. Kita lanjutkan. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, saya teruskan ini, yang tidak mati itu adalah malaikat Ridwan, karena dia di surga, penjaga surga. Yang kedua Malik, karena dia menjaga neraka. Karena surga neraka nggak dihancurkan. Ketika apa? Kehancuran total. Yang dihancurkan itu langit dan bumi. Kemudian ular dan kalajengking yang ada di neraka, yang nanti bertugas untuk apa? Menyiksa orang-orang yang di neraka. Itu orep waktu kiamat, gak mati. Ini menurut riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Yang terakhir menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, yaitu apa? Yang di surga bukan hanya malaikat Ridwan, tapi bidadari surga itu tidak mati. Kenapa? Karena memang sudah dicipta. Sekarang ini bidadari surga sudah ada. Penghuni-penghuni surga, laki-laki mukmin yang akan masuk surga, bidadarinya itu sudah ngenteni. Endi kakangku kok gak rini-rini? Sudah dicipta. Makanya ahli surga itu yang dia beriman bertakwa kepada Allah menanti bidadarinya di atas di surga, dan dia tidak mati ketika kiamat. Sekarang mereka menunggu kedatangan suami-suami mereka. Maka kalau di dunia dia punya istri, istrinya jahat kepada suaminya yang soleh ini, itu bidadari langit, bidadari surganya marah, Pak. Hei perempuan dunia, jangan kau zolimi suamiku. Semoga Allah memerangimu. Dia hanya sebentar mampir kepadamu dan segera akan meninggalkanmu untuk menemui aku. Begitu Pak, marah bidadari surganya Pak. Buka Ibnu Majah di nomor 1650. Bersumber dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Tidak seorang istri menyakiti suaminya, suami istrinya dari kalangan bidadari surga bukan. Apa katanya?
janganlah kau sakiti dia. La tu'dhihi, jangan kau sakiti suamiku katanya. Kenapa? Semoga Allah memerangi. Qatalakillahu, semoga Allah memerangimu, kata bidadarinya. Kemudian apa katanya? Dia di sisimu hanyalah seorang yang singgah sesaat untuk kemudian meninggalkanmu dan segera menemui kami. Fa innama huwa indaki dakhilun aw syaka ayyufariqaki ilaina, karena sesungguhnya dia di sisimu hanya sesaat saja dan akan meninggalkan dirimu segera menemui diriku. Ini bidadari surga, orang-orang saleh yang masih hidup di dunia kalau disakiti oleh para istri-istrinya di dunia. Ikhwatal iman, azani Allah, menandakan bahwa bidadari itu sudah ada. Di mana sekarang? Di surga. Nanti rinciannya banyak. Rasulullah pernah bertemu dengan siapa? Bidadarinya Umar bin Khattab. Ketika beliau Isra Mi'raj masuk ke surga, beliau tengok ada wanita yang sedang berwudu. Ditanya Jibril alaihissalam, wahai Jibril, itu siapa? Itu bidadarinya Umar. Langsung Nabi keluar. Kenapa? Ingat kecemburuan Umar bin Khattab. Ketika itu diceritakan, setelah peristiwa itu Umar bin Khattab menangis. Kata Umar bin Khattab, akankah aku cemburu kepada engkau wahai Rasulullah? Tapi itulah adab etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu miliknya Umar bin Khattab. Ikhwatal iman, itulah diantara makhluk-makhluk Allah yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk tetap hidup ketika kehancuran secara total di langit dan di bumi. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita lanjutkan sholat berjamaah. Untuk sementara tidak ada pertanyaan, dikumpulkan aja ya, nanti yang akan datang baru kemudian tidak dijawab ya. Baik, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.